langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Satria Dila Pratama. Saya Dimas Rizky Ananda Ramadan. Saya Andika Dwi Putra. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Satria Dila Pratama. Saya akan menjelaskan rangkaian penggerak pada hidrolik. Di sini ada komponen yaitu motor penggerak, ada pompa, ada kopling, ada kipas, dan ada tangki oli. Pertama, oli dari tangki oli dialirkan ke motor penggerak, kemudian dari motor penggerak dialirkan ke fan atau kipas untuk mendinginkan oli. Dari fan atau kipas untuk mendinginkan oli kembali lagi ke tangki oli. Kemudian dari tangki oli dipompa lagi menuju ke pompa, dan dari pompa dialirkan lagi ke atas. Perkenalkan, nama saya Dimas Rizky Ananda Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan single action. Pertama-tama, oli dari tangki oli naik ke atas ke throttle luar. Fungsi throttle luar mengalir ke manometer. Fungsi manometer untuk memberi tekanan kepada oli. Setelah itu ke pressure. Fungsi pressure sama seperti manometer, memberi tekanan kepada oli. Dan dari pressure ke flow meter untuk mengatur keluar banyaknya oli. Dan setelah itu oli ke katup 3/2. Dari oli katup 3/2, oli akan mengalir ke silinder bagian positifnya untuk mendorong silinder naik. Berikut cara kerjanya. Ketika kita dorong tuasnya ke depan, maka dia akan naik. Ketika kita tahan tuasnya, dia belum turun. Ketika kita lepas tuasnya, dia akan turun otomatis karena ada beban di bagian atasnya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Andika Dwi Putra, presiden dari kawasan kedua. Di sini saya akan menjelaskan hidrolik double action. Pertama-tama, oli dari tangki mengalir ke throttle. Selanjutnya oli mengalir ke manometer. Untuk dari manometer, fungsi manometer untuk mengalir tekanan oli. Selanjutnya oli mengalir ke pressure gauge. Selanjutnya oli mengalir lagi ke flow meter untuk mengatur oli yang keluar di sini. Kita menggunakan hidrolik double action. Oli mengalir ke katup 4/3 saat tuas didorong ke depan. Saat tuas didorong ke depan, oli akan mengalir ke bagian plus. Dari hidrolik, maka hidrolik akan mendorong naik selanjutnya. Ketika ingin hidrolik kembali turun tuas, ditarik ke bawah. Lanjut. Maka hidrolik akan mendorong naik kembali. Turun tuas ditarik ke bawah, maka oli akan keluar di bagian hidrolik. Hidrolik akan turun, oli dari bagian main mengalir ke katup 4/3. Dari katup 4/3 mengalir lagi ke tangki oli. Berikut cara kerjanya. Colok dulu ya. Colok dulu. On semua. Semuanya. Saat tuas ke atas, hidrolik akan menaik. Saat tuas ke bawah, hidrolik akan turun. Sekian dari saya, terima kasih.